Terima kasih Saudari Naomi. Kita akan lanjutkan dengan mendengarkan renungan firman Tuhan oleh Pastor Paul. Sebelumnya kita akan para lektor bisa mempersiapkan diri. Ibu Neliana, Yesaya, pasal 15 dan 16. Saudari Naomi bisa bantu di 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 14. Nanti dilanjutkan dengan Pak Gindo, Mazmur 22 ayat 13 dan Ratapan 2 ayat 16. Bisa mempersiapkan diri para lektor dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Minta tolong Pak Awe berdoa untuk firman Tuhan. Ya, Pak. Ya, Yes. Shalom. Shalom. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami datang ke hadirat-Mu, berdoa agar firman Tuhan yang akan disampaikan itu boleh berbuah. Karena kami tahu bahwa firman-Mu yang itu tidak akan kembali sia-sia ke hadirat-Mu. Tuhan, tolong juga para lektoran yang membacanya, dan kami yang mendengarkannya, merenungkannya, mengerti, dan menjalankannya dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk penjelasannya nanti. Tuhan, tolong kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Awe. Silakan Ibu Neliana. Baik, terima kasih Pak Apeng. Salam Pak Apeng. Shalom. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Pak Desi. Salam Pak Hawe. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan kita hari yang baru dan nafas yang baru sehingga kita bisa berjumpa kembali di tempat ini. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan Yesaya 15 dan Yesaya 16. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh, dalam suatu malam Ar-Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh, dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung. Di atas sotoh dan di tanah-tanah lapang sekaliannya meratap. Sedang air mata bercucuran. Heshibon dan Eleale meraung-raung. Suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu, orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru. Jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab. Pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Zoar, ke Eglat, Selisia. Sungguh, orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Dan di jalan ke Horonaim, orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh, air di Nimrim menjadi kering dan tandus. Dan rumput sudah kering, rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Ha'arabim. Sungguh, teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eglaim. Bahkan sampai ke Be'er Elim. Sungguh,
Air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab dan yang tersisa di tanah itu. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela melalui padang gurun ke Gunung Putri Sion. Seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir, demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang. Janganlah hianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat, dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya, dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu, biarlah orang Moab meratap. Seorang karena yang lain. Biarlah sekaliannya meratap mengingat kue kismis Kir Hereset. Biarlah mereka mengadu dan hancur luluh sama sekali. Sebab kebun-kebun Heshibon dan pohon anggur Sibma telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yaezer dan merambat ke padang gurun. Ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu, aku turut menangis dengan Yaezer karena pohon anggur Sibma. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Heshibon dan Eleale, sebab pada musim kemarau, tepat waktu panen, musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorak dari kebun buah-buahan. Telah menghilang dari kebun-kebun anggur, tempik sorak dan sorak-sorai. Tiada pengirik anggur di tempat pemerasan. Pekik mereka sudah berhenti. Oleh karena itu, seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku tergerak melihat keadaan Kir Heres. Mereka sekalipun Moab, maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaian yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Demikian. Ya, terima kasih Bu Neliana. Bisa dilanjutkan dengan Saudari Naomi. Ya, terima kasih Pak Peng. Saya akan membacakan 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 14.
Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ia adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih dari Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Ya, terima kasih Saudari Naomi. Silakan Pak Gino lanjutkan. Mazmur 22 ayat 13. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Peratapan 2 ayat 16. Terhadap engkau semua seterumu mengangakkan mulutnya. Mereka bersuit-suit dan mengertakkan gigi. Kami telah memusnahkannya. Kata mereka, nah inilah hari yang kami nanti-nantikan. Kami mengalaminya, kami melihatnya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih kepada para rektor, Ibu Neliana, Saudari Naomi, dan Pak Gindo. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Singa di Moab. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Apabila Anda selalu menanti-nantikan kebenaran yang sejati, bukan yang imitasi, bukan yang hasil ilusi, saudara. Ya, saudara, ada imitasi. Nah, tadi ya saya bilang imitasi. Garis bawahi kata imitasi. Saudara lihat, Yesus adalah bintang timur yang hilang gemilang. Maka di dalam 2 Petrus 1 ayat 19 dalam bahasa Latin dikatakan Yesus Luciferus, saudara. Ya, bahwa Yesus adalah Lucifer. Nah, Yesaya 14 ayat 12, Helel ben Syakar, itu dalam bahasa Latin juga disebut Lucifer, serupa tapi tak sama. Ya.
Kita tidak akan membahas iblis atau Yesus ya, tapi saya lagi berkata bahwa ada imitasi ya. Ternyata ada beda ya, ada Heusphoros Proi. Heusphoros Proi itulah iblis ya, sedangkan Yesus adalah Stella Matutina. Bedanya di situ ya, Stella Matutina dengan Heusphoros Proi. Nah, ada bintang terang ya, bintang yang terang. Nah, ada Hilal ben Syakar itu bulan ya maksudnya ya, bukan bintang saudara. Karena kata Luciferus itu dari kata Hilal, bulan sabit, Ibnu Syahrar. Dalam satu bulan ada bulan sabit. Nah, itulah Hilal ben Syakar. Ya, bulan maksudnya begitu ya, yang memantulkan sinar. Tetapi Yesus adalah sumber sinar itu, sumber cahaya itu, bintang yang memancarkan cahaya. Ya, imitasi itu ya, imitasi. Lalu dikatakan dalam Yohanes 3, sama seperti ular meninggi, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia akan ditinggikan, saudara. Nah, ular-ular ini, ya, ular-ular tembaga ini kan sebagai hukuman karena orang Israel ini ya, karena orang-orang Israel ini jahat sekali, saudara, tegar tengkuk, sehingga dikirimlah ular-ular itu, saudara, ya, di dalam bilangan itu kan. Sehingga gimana caranya? Ya udah, pakai ular tembaga. Supaya siapa yang lihat ular tembaga itu dia hidup. Nah, ular tembaga sebenarnya bukan ularnya, saudara. Tetapi makna ular tembaga dulu pernah kita belajar ya, dalam bilangan itu ya, bahwa adalah sebuah perjanjian, covenant. Ya, ular tembaga itu artinya sebuah covenant. Nah, Yesus adalah covenant itu. Maka anak manusia juga ditinggikan. Ya, kata Nechas dengan Mesias, saudara. Ya, itu gematerialnya sama, serupa tapi tak sama. Nah, hari ini kita belajar singa. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, kalau pendeta-pendeta bilang singa ompong karena sudah dikalahkan Yesus. Oh, bukan, saudara. Itu bukan singa ompong, jangan main-main, saudara ya. Itu pendeta-pendeta dari mana? Nggak ada kata singa ompong di situ, saudara. Ya, itu beneran mengerikan, saudara. Makanya banyak pendeta-pendeta jatuh karena berpikir itu singanya singa ompong. Dia pikir, dislardik aja pergi singanya. Oh, enggak, saudara ya. Enggak semudah itu, saudara. Iblis memang sudah dikalahkan dari apa? Dari kekuasaan dengan Yesus. Tetapi Anda tetap harus waspada terhadap iblis. Ya, karena sekali Anda takut, selesai hidup Anda. Nah, ini adalah singa Yehuda, yaitu Yesus, singa the Lion of Judah, ya, dengan singa yang iblis itu. Jadi imitasi, saudara. Apa yang saya mau katakan kepada saudara, hati-hati ketemu dengan imitasi. Karena yang imitasi itulah spirit of Babel, roh Babel, saudara. Ya, agama imitasi. Din, cahaya, din yang imitasi. Ya. Din yang imitasi. Yang katanya-katanya, yang nggak ada saksinya. Agama. Nah, itulah imitasi, agama imitasi, saudara. Nah, dikatakan ya bahwa singa itu siap menerkam, saudara. Kalau singa itu siap menerkam, berarti kan ada di tengah-tengah kita. Jadi jangan main-main, saudara. Kenapa ada binatang buas ada di sekitar kita? Kita lihat penghukuman atas Moab yang tidak habis oleh perang, tiba-tiba diterkam oleh singa, saudara. Ya, devour, ya, devour itu ditelan, ya, swallow sama ya. Nah itu, saudara, nggak main-main. Kenapa bisa singa-singa itu bisa ada di tengah pemukiman? Kenapa saudara nggak bisa hardik itu singa-singanya ada di situ, saudara? Kita lihat ya, Daud. Ternyata singa-singa itu adalah orang-orang kita sendiri, saudara. Saudara nggak bisa hardik mereka. Ya,
lihat di ratapan, teman-temannya sendiri, orang-orang sekeliling kita sendiri yang siap menerkam kita, saudara. Saudara lihat sepanjang tahun, siapa yang paling melukai komunitas kita? Orang-orang kita sendiri loh, saudara. Jadi yang dikatakan dalam 1 Petrus 5 tentang iblis ya yang mengaum dan siap menelan kita itu adalah orang-orang di sekitar kita sendiri, saudara. Kita nggak bisa usir kan orang yang ada di situ. Kenapa itu bisa singa dari situ? Artinya ya kita pelihara singa, atau tidak ada penjagaan di desa itu sehingga atau di kota itu sehingga singanya dari alam liar bisa masuk ke komunitas pemukiman. Ya kan? Hanya dua hal kan? Apakah singanya singa ompong? Nggak ada disebut singa ompong, saudara. Harimau tetap singa tetap singa, mau ompong mau enggak tetap singa, saudara. Jadi jangan bilang singanya ompong, tuh makanya ditelan bukan dikunyah. Enggak, itu pembandingnya 1 Petrus 5 ayat 8 tadi itu ada di Mazmur, saudara. Sama ada di Yesaya tadi. Itu singa yang menerkam, yang siap menelan katanya ya. Dalam masanya terjemahannya jadi beda, sama-sama menelan gitu ya. Singa yang menerkam untuk menelanmu, saudara. Itu ada di sekitar kita. Dan itulah orang-orang kita sendiri. Itulah yang kita nggak waspada kan. Makanya disuruh apa? Waspadalah. Makanya kita disuruh waspada, saudara. Nggak main-main. Karena selama ini kita nggak waspada. Ternyata yang mau menerkam kita adalah sesama kita sendiri. Dan itu yang membuat kita banyak jatuh, kepahitan, kecewa. Benar nggak? 2010, 2014, 2013 ya. 4 tahun, 2010, 2011, 2012, 2013. 4 tahun saya tinggalkan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena rekan-rekan pelayanan saya sendiri. Kenapa Hani Kristianto Mualaf Center itu meninggalkan Tuhan Yesus? Karena itu rekan-rekan pelayanannya sendiri, saudara. Dia kepahitan sama si pendeta yang di Mojokerto itu. Kenapa Yudi Mulyana meninggalkan Tuhan Yesus? Kepahitan sama mertuanya sendiri, saudara. Pendeta juga. Dan saya nyaris bersyahadat gara-gara apa, saudara? Rekan-rekan pelayanan saya sendiri. Sampai saya bilang, udah nggak usah sebut nama Yesus lagi di rumah ini. Itu mengerikan, itu singa yang mengerikan, yang menerkam siap melalap hidupmu, saudara. Oh, jangan ngomong ompong, saudara. Itu pendeta-pendeta yang ngawur. Makanya akhirnya banyak pelayan-pelayan Tuhan, ya, pahlawan-pahlawan Kristus yang dilalap habis oleh singa-singa ini. Ya, banyak, saudara. Mungkin dia tidak jadi Islam, tapi kemudian dia tinggalkan imannya, dia pergi. Banyak, saudara. Bahkan hamba-hamba Tuhan besar, saudara, yang meninggalkan Tuhan, akhirnya dia stop pelayanan. Hamba-hamba Tuhan yang terkenal, yang Anda tahu orangnya tiba-tiba menghilang kan, itu siapa yang ngelalap? Teman-teman pelayannya sendiri. Istrinya dibawa lari sama pengerjanya sendiri. Pendeta-pendeta terkenal, saudara, Anda kenal kalau saya sebut namanya. Ya, siapa yang melalap? Teman-temannya sendiri, saudara. Orang-orang, kenapa? Karena kita tidak waspada. Kita meremehkan, saudara. Pak, kok tega, kan harusnya teman kan melayani. Oh, bukan, saudara. Kita percaya dengan orang-orang ini, tapi kita tidak percaya dengan setan di dalamnya. Kok bisa ada setannya? Iya, karena yang kumpul dengan kita tidak semuanya malaikat. Bahkan Yesus sendiri ditelan oleh muridnya sendiri, Yudas kan? Ya kan? Itulah singa yang menerkam, saudara. Tetapi Yesus tidak membiarkan dirinya ditelan oleh singa itu. Ya kan? Itu Mazmur kan nubuatan tentang Yesus, saudara. Musuh-musuhku siap-siap menelan aku kan? Dari Yudas kan? Semua orang sekitar kita, saudara. Nah, sini kita disuruh waspada, saudara. Jagalah
dengan iman yang teguh, saudara. Kita disuruh lawan dengan iman yang teguh. Karena senjatanya itu cuma iman yang teguh, saudara. Kita mendengar hamba-hamba Tuhan yang terkenal yang dikhianati oleh sesama hamba Tuhan sendiri. Anda lihat tahun ini kita dikhianati oleh orang-orang kita sendiri. Ya kan? Sampai saya ngomong ya, bahkan orang Islam aja mulutnya nggak sejahat itu kepada kita. Ya, itu lebih mengerikan loh. Pengkhianatan oleh orang kita sendiri itu lebih mengerikan daripada musuh yang di luar, saudara. Sementara kita harus ditarung, wah, dengan di luar itu, tiba-tiba di dalam itu kita kan nggak tahu kalau dia melalap kita sama dia, saudara. Itulah sebabnya kita harus selalu waspada. Saya selalu bilang SOP, ya, standar operasional prosedur yayasan harus benar. Harus tegas, masalah uang tegas, nggak urusan. Kalau mau sakit hati emang gua pikirin. Oh, nggak urusan kalau sisa uang itu jangan mikir sakit hati, saudara. Karena itu nanti rentang panjang sekali. Tegas, saudara. Iya, enggak, udah cek. Mau ikut atau yang gini nggak mau ya sudah jangan. Ya, karena itu waspada. Anda harus lawan dengan iman yang teguh. Makanya, lihat ya, komunitas kita terus bertambah, berkembang. Dan saya selalu mengingatkan pada semua pengurus tentang SOP, tentang keterbukaan, transparansi. Jangan menutup-nutupi, jangan tersinggung kalau ditanya laporan keuangan. Karena siapa yang melalap kita? Teman-teman kita sendiri. Yang lebih ngeri daripada outsider, saudara. Lawan outsider kita sudah siap, ready semua. Kita sudah ready tahun baru kita nih. Ya, Lord Sebaot, Jehovah Sebaot tema kita. Kita sudah ready, saudara. Kan kita diingatkan terus, tetapi melawan orang di dalam kita nggak pernah ready, nggak pernah siap. Singa itu ada di sekeliling kita, saudara, mengaum-ngaum di sekitar kita. Kenapa ya? Karena kita biarkan. Mengapa kita biarkan? Karena kita nggak menganggap dia singa, kan? Karena kita nggak anggap dia singa, kita anggap dia teman kita, nggak tahu dia singa, binatang buas. Kita kan nggak anggap, saya kan tidak pernah menganggap Pak Gindo, Bu Naomi, Pak Apeng, Bu Vivin, Pak Awe adalah singa-singa yang siap melalap saya. Saya kan nggak pernah nganggap. Tapi kan kita nggak pernah tahu, tiba-tiba, ya kan, ada si ceker babi, ada si kapal oleng. Mana kita ngerti, saudara. Mana kita pernah pikiran jelek sama mereka. Iya kan? Itu fitnah tiap hari kita. Tiap hari kerjanya nggak ada lain cuma fitnah kita, saudara. Tiap hari nggak ada kerjaan lain cuma fitnah kita. Ya, sampai kita dibully sama orang, ya, dibully sama orang lain. Dia mah nggak ada pengikutnya, tapi dia mencelok ke YouTube-nya orang lain, saudara, ke YouTube orang Islam. Iya kan? Dan menempatkan diri sebagai musuh kita. Kita lagi baik, kerja baik-baik, difitnah katanya kita makan donasinya nggak transparan segala macam. Repot ya, repot, saudara. Tetapi itulah kita sudah waspada. Saya sudah ngalami 2010-2013 peristiwanya sama kayak gini, saudara. Ya, donasi yang ditilep oleh rekan pelayanan sendiri, tapi malah yang dituduhnya saya yang ngambil, saudara. Babak belur, babak belur banget, saudara. Wah, pusing, saudara. Maka dari itu, Tuhan siapkan saya. Selalu waspada. Apakah saya curiga dengan Bu Vivin, Pak Alex? Enggak. Apa saya curiga dengan Bu Mantu? Apalagi. Ya kan? Apakah saya curiga dengan Pak Apeng? Enggak, saudara. Tetapi kita waspada. Ya kan? Kita waspada. Kita siapkan semua sistemnya. Lalu kalau terjadi sudah terlanjur, lawan dengan iman yang teguh, saudara. Jangan goyang, tetap konsisten. Jangan terus kacau. Makanya saya bilang fokus, saya tetap fokus. Orang mau ngomong apa nggak saya urusin. Pak, ada orang ngomong begini, Pak, ada orang ngomong gitu, Pak, biarin aja. Yang penting kalau dia masalah uang, kita jelasin. Masalah uang kita jelasin. Karena itu kan menjadi viral yang besar ya kalau kita nggak pernah klarifikasi. Kalau udah cita uang, kita mesti klarifikasi, jelasin. Orang lain saya nggak urusan. Ya, nggak urusan, saudara. Sebab orang melihat buah. Imanmu harus teguh. Goyang sedikit saja, hatimu pahit, saudara.
Iya kan? Saya cerita lagi ya, adik Christian, ya kan? Saya tahu persis kenapa dia jadi Islam, saudara. Saya tahu persis dia, ya. Pahitan sama pendeta di Mojokerto itu ya, dia sudah habis-habisan untuk ngulurin pendetanya, jual semuanya, dikhianati saudara sama pendetanya. Yudi Mulyana juga saya tahu persis kenapa dia jadi Islam, dia cerita sama saya Yudi Mulyana. Kalau Ani Christian, teman baiknya dia yang cerita sama saya, teman-teman baik dia itu teman saya semua, saudara. Yudi Mulyana saya tahu persis, Yudi Mulyana yang cerita sama saya. Dia tidak waspada sehingga singa itu, iblis itu melalap dia, saudara. Kayaknya kan seperti orang baik-baik kan, kepenuhan Yesus kan, nggak taunya kepenuhan iblis, saudara. Teman-temannya itu, iya kan, kelihatannya baik-baik sih, nggak taunya iblis semua, saudara. Makanya sama saya jangan berretorika, saudara. Kalau sama saya saya kebal dengan retorika, nggak urusan tahardik, saudara. Kok kasihan, Pak, nggak urusan, saya nggak urusan. Ya, sebab saya menyelamatkan seluruh komunitas kita. Waktu saya mencari domba yang hilang, dia nggak hilang, dia berusaha untuk melalap kita. Siapa saja yang bisa dilalap sama dia. Hardik. Saya kan gembala, saudara. Saya harus siap tarung sama singa, sama serigala, sama beruang. Ya kan? Saya harus siap tarung. Dan saya sudah latihan. Puluhan tahun, saya sudah latihan. Bapak belurnya. Sehingga ketika saya sudah benar-benar dipasrahin penggembalaan internasional ini, saya selalu alert sebagai gembala. Untuk apa? Menghardik singa-singa ini, saudara. Supaya jangan melalap Anda, tetapi Anda juga saya latih untuk menjadi gembala, karena suatu ketika Anda mengembalakan, singa-singa itu ada di tengah kita. Anda harus selalu waspada dengan singa-singa itu. Satu-satunya cara melawannya, kalau waspada ya dengan tadi ya, Anda siapkan semua, cerdik seperti ular, tahu firman Tuhan, Anda jangan mau diintimidasi sama orang-orang dengan kata firman Tuhan, lemah lembut lah, apalah, wah itu omong kosong semua, yang mereka ngomong itu retorika semua, saudara. Ya, tampar pipi kiri, tambah kasih kanan, sekalian kasih bokongnya, sekalian nyoh, kaplokin bolak-balik, tempilingnya, saudara. Iya kan? Ajarannya Gilbert kan begitu, saudara, retorika semua. Nyatanya begitu dia kesenggol dikit, kejang-kejang. Ya, teman-teman yang fitnah kita, wah ngomongin cinta, begitu saya senggol dikit, kejang-kejang semua, saudara. Cuma siapa? Pernah nggak saya cerita teman Salatiga saya ya, dulu waktu kuliah pertama kali masuk komunitas katanya Kristen, saudara. Tiap hari nggak saking saya, karena saya ngomongnya ngapak itu kan, wah saya dihina-hina, dibully, saudara. So ketika saya ngomong tak gasak dia, kejang-kejang, ngamuk-ngamuk, saudara. Wah, saya dibentak-bentak sama dia, terus saya bilang, saya santai saja, tuh kan, marah kan, marah kamu, makanya jangan gasakin orang. Karena tak tinggal komunitas itu, saudara. Saya bilang, munafik kalian, tak tinggal, saudara. Ini komunitas katanya penuh dengan cinta, ya, seneng yang gasakin orang, begitu saya gasak nggak terima, karena saya junior. Pernah ngajar, saudara ya, emang lu siapa? Nah, kan begitu, saudara ya kan. Dari buahnya kita tes aja, saudara. Sama ya. Di dalam komunitas itu ya banyak orang munafik, saudara. Itulah singa-singa. Makanya jangan berretorika sama kita ya. Iya, enggak. Kalau Anda yang belum terbiasa itu, Anda akan sakit hati sama saya. Tak jamin, saudara. Dan sama pengurus-pengurus di komunitas kita. Karena kita orang yang iya, enggak, saudara. Tinggal beneran. Kita ngomong enggak beneran. Enggak ada kata apa, ya nanti kan tahu sendiri, nanti baik, nanti kan berubah pikir. Enggak. Kalau kamu tidak bicara, saya anggap sudah jelas. Kalau kamu ngomong, baru saya dengarkan. Kalau kamu nggak ngomong, enggak. Kalau kamu ngomong muter-muter, tak anggap nggak ada. Langsung tak potong, stop, jangan muter-muter. Maunya iya apa enggak? Dah, selesai. Jangan muter-muter. Kenapa? Karena saya mencegah singa-singa itu berkeliaran, saudara. Harus jelas, karena harus jelas. Dihardik, maka serigala berburu domba, dan singa-singa yang kelihatannya singa Yehuda, ternyata singa iblis semua, kelihatan semua. Ular-ular beludak, ini semua dihardik, saudara. Ingat, Ibu Sumangkut itu yang
Pertama baik-baik sih ya, begitu saya hardik, wow, kelihatan dia watak aslinya, saudara. Ya, siapa saya tuh yang debat sama saya, Muri Wali, Rudi Yohanes, wah langsung manifestasi, saudara. Ya kan, langsung manifestasi ketemu sama saya. Nah, siapa lagi itu? Lagi saksi Yehova itu di rumah kami juga ya. Saya tenang, saudara, hantam terus manifestasi semua, saudara. Unveil, dibuka kedoknya, saudara. Jadi ini saudara jangan kaget, saudara, karena tugas saya sebagai gembala, apa nanti hilang Pak? Enggak, saudara, saya tahu caranya. Ya, tetapi saya selalu mengingatkan, waspada. Dan kalau sudah terlanjur, singa itu nampak dan sudah, Anda lawan, saudara, dengan iman yang teguh. Jangan goyah. Aku tak mundur aja, Pak. Oh, aku takut, Pak. Oh, aku gini. Oh, berarti imanmu tidak teguh. Kalau yakin kita nggak salah, jalan. Tak. Ya, jalan yang benar, saudara. Kalau Anda yakin sudah bersama dengan Tuhan, lawan dengan iman yang teguh. Ya, dengan satu keyakinan. Kalau kita udah benar, ya sudah. Nggak ada cara lain. Sebab Anda goyang dilalap. Saya goyang dulu, saudara. 2010-2013 saya goyang. Dan banyak orang yang goyang, nggak tahan. Difitnah tiap hari. Coba lihat nanti sepanjang 2020, 2022 ini. Tiap hari saya difitnah kan. Anda kan lihat benar sini, Anda kan saksi mata, saudara. Tontonan 2021 lolos, 2022 tiap hari, saudara. Nggak kelar-kelar fitnahnya dari mana-mana. Ya. Yang terakhir dari Rudi Yohanes. Ya kan? Mental sendiri habis juga dia, saudara. Habis kan, kita diamkan aja kan. Kita nggak usah membalas. Ya kan? Kalau uang kita jelasin, ya kalau uang kita mesti jelasin. Makanya Anda belajar. Lawan dengan iman yang teguh semua singa-singa ini, saudara. Yang kelihatannya baik, kelihatannya sama-sama baik sama kita. Itu tadi, mengapa bisa ada singa-singa menghalaumi sekeliling kita? Ya karena kita berpikir dia orang baik. Maka kita izinkan dia ada di tengah-tengah kita. Semua ya, yang keluar-keluar dari komunitas kita, yang rakus, yang mau ambil uang kita, mau rampok uang kita, tapi nggak berhasil. Tenang saja, saudara. Ya, kita tetap konsolidasi, lawan dengan iman yang teguh. Bersama dengan Tuhan Yesus. Utamakan kasih, tetapi tegas. Ya, tegas. Yakin, makanya harus cerdik seperti ular. Kita tahu firman Tuhan, kita ngerti apa yang kita lakukan. Habis ini apa, dampaknya seperti apa, itu semua Anda harus cerdik seperti ular, yaitu menguasai firman Tuhan. Sehingga, ya, wow, katanya menginjil kok begini, begitu. Nggak takut, saya tahu kok menginjil seperti apa, buahnya ada kok, saya sudah menangkan jiwa ratusan kok, dengan cara saya begini. Ya, menginjil dengan cara begini, dengan cara sekular. Masuk ke perkebunan sekular, saudara, tiba-tiba banyak orang katut sama saya, saudara, anak-anak sekolah minggu yang bisa kita harap, ya kan? Saya nggak tahu seberapa paham saudara dengan yang saya maksud. Saya mencoba menyampaikan dengan clear sekali ya. Tapi saudara kalau yang baru-baru ikut komunitas ini ya saudara mungkin nggak paham. Tetapi itulah singa-singa yang ada sekeliling kita, yang tadinya baik, kemudian dia ya karena ada kita. Makanya ada di sekeliling kita nggak kasih pagar sehingga dia tetap bisa masuk. Dari luar, kita nggak kasih pagar, makanya bisa masuk. Ya, kalau kita tahu itu musuh, pasti kita kasih pagar, kita kasih benteng. Ya, bersiaplah, lawanlah dengan iman yang teguh, jangan goyah. Anda harus tahu firman Tuhan dengan pasti. Makanya ikut kelas evangelis, saudara. Ya, makanya ikut kelas evangelis apologetik. Supaya satu-satu Anda dituntun firman Tuhan kebenaran. Ya banyak yang keliru ya, pandangan-pandangan keliru. Saya bilang enggak, jangan begitu. Ini begini. Nah firman Tuhan jelas tertulis begini, yang tertulis is tertulis. Ya jangan ditambahin, jangan diasumsikan lagi, saudara. Pendeta-pendeta, oh singanya ompong, makanya pada rontok semua jemaatnya. Karena ngomong singanya ompong. Enggak, saudara. Siapa bilang singanya ompong? Enggak ada urusannya. Ya. Nggak ada urusannya dengan singa ompong, saudara. Itu pokoknya ada singa yang siap menerkam Anda ketika Anda lengah, nggak waspada. Saya salah satu yang pernah jadi korban, tapi nyaris, ya nyaris. Kalau nggak saya sudah tewas.
Yudi Mulyana, untung bisa saya kembalikan kepada Tuhan. Ya, Hani Christian, saya nggak pernah kesempatan ketemu, saudara. Waktu itu nggak ada yang kasih nomor handphonenya. Mau love center nggak mau kasih, si AWF nggak mau kasih. Ya, karena ngeliat si Ali Makrus kecanda, Yudi Mulyana kecanda, bisa balik. Coba Adi Christian ketemu saya, balik dia, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Waspada ya dengan singa-singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita. Jangan paranoid, tetapi lawan dengan iman yang teguh. Orang paranoid berarti Anda nggak punya iman, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.